Teman-teman, pernah nggak sih setelah membaca sebuah cerpen kalian ngerasa ingin berkomentar? Baik entah ceritanya menarik, bahasanya indah, atau justru ada bagian yang kurang jelas. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah termasuk kegiatan resensi. Jadi hari ini kami akan membahas tentang menulis resensi berdasarkan karya teman, yaitu cara kita menilai, mengulas, sekaligus memberikan pandangan kritis terhadap cerita pendek. Nah, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nizar Azizi. Saya Asia Zahra. Saya Nuhit Marinida. Nah, pada presentasi kami kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Menulis Resensi Berdasarkan Karya Teman. Dengan presentasi kali ini, kami akan menyampaikan tujuan utama kami dalam menyampaikan materi ini. Yang pertama, kami ingin kalian semua memahami apa sih itu resensi, apa itu manfaatnya, apa tujuannya bagi pembaca maupun penulis. Dan ketika kita membaca cerpen, kita tidak hanya menikmati karya tersebut, tetapi juga kita menilai dengan kritis. Oke, baik. Presentasi akan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, tahukah kalian apa sih resensi itu? Resensi adalah kegiatan mengulas sebuah karya, baik itu karya buku, film, musik, teater, ataupun karya-karya lainnya. Pada resensi ini, memuat kelebihan maupun kekurangan karya dalam aspek seperti penokohan, gaya, alur, maupun tata bahasanya. Nah, resensi ini dapat memberikan pertimbangan kepada para pembaca apakah karya tersebut layak ataupun tidak. Kalau sudah tahu pengertiannya, kita lanjut ke unsur-unsurnya. Nah, di sini kita bakal lihat apa saja bagian penting yang harus ada dalam sebuah resensi. Yang pertama, judul. Judul itu harus menarik dan memberi gambaran isi resensi. Judul resensi tidak harus sama dengan judul buku. Yang kedua, data buku. Bagian ini berisi informasi penting tentang buku, seperti judul, tahun terbit, dan jumlah halaman buku. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian ini adalah pembuka yang memperkenalkan buku dan penulis, serta memberikan konteks singkat untuk menarik minat pembaca. Yang keempat, tubuh atau pernyataan resensi. Bagian ini adalah inti dari ulasan dan penilaian buku secara langsung dan jelas. Dan juga sinopsis yang ditulis harus asli, bukan salinan dari penerbit. Yang kelima, penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan dari seluruh ulasan dan rekomendasi untuk pembaca agar pembaca tertarik. Berikutnya saya akan menyebutkan tujuan resensi. Jadi yang pertama itu untuk membantu pembaca memahami gambaran umum serta penilaian sebuah karya. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan karya. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang latar belakang karya. Yang keempat, memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada pembuatnya. Yang kelima, mengajak pembaca berdiskusi. Yang keenam, menyajikan informasi yang komprehensif. Yang ketujuh atau yang terakhir, menguji karya tersebut dengan cara membandingkannya. Nah, kalau tujuan sudah jelas, selanjutnya kita masuk ke apa sih manfaat resensi itu. Sebenarnya banyak banget teman-teman manfaat resensi ini, baik itu bagi penulis, bagi pembaca, bagi penulis buku, dan bagi penerbit buku. Nah, tapi di sini saya akan menyampaikan manfaat bagi para pembaca. Nah, resensi ini bermanfaat bagi para pembaca agar pembaca ini merasakan apakah karya tersebut layak untuk dibaca ataupun tidak. Jadi resensi mempunyai 5 jenis, yaitu resensi informatif, deskriptif, evaluatif, informatif-evaluatif, dan resensi kritis. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kelima jenis tersebut. Yang pertama itu ada resensi informatif. Resensi ini tuh yang menyajikan informasi umum dan ringkasan tanpa adanya penilaian. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi ini tuh yang menjelaskan setiap bagian karya secara rinci. Yang ketiga, ada resensi evaluatif. Resensi ini tuh yang melakukan penilaian terhadap sebuah karya secara mendalam. Yang keempat, ada resensi evaluatif dan resensi informatif. Jadi resensi ini tuh yang memadukan ringkasan beserta penilaian. Yang kelima atau yang terakhir ada resensi kritis. Resensi ini tuh yang melakukan analisis mendalam dan objektif yang menggunakan pendekatan ilmiah atau kontekstual. Dan terakhir, kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, ini yang paling penting, karena dengan langkah-langkah ini kita bisa tahu cara membuat sebuah resensi cerpen dengan benar. Yang pertama, menentukan buku atau cerpen yang akan diresensi. Yang kedua, membaca keseluruhan buku atau cerpen. Yang ketiga, menulis data atau informasi. Yang keempat, menulis poin penting. Yang kelima, menulis isi resensi.
Dan yang keenam atau yang terakhir, menulis simpulan yang mencakup resensi tersebut. Nah, sesudah semua penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi, tentunya kami juga akan menyediakan contoh juga dong. Nah, untuk contohnya, kami akan menyediakan setelah video ini untuk... Jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa resensi cerpen adalah ulasan atau penilaian kritis terhadap sebuah karya sastra yang dimana tidak hanya menceritakan ulang, tapi juga mengulas kelebihan dan kekurangannya. Dalam membuat resensi, kita harus memperhatikan unsur-unsurnya, seperti judul, data karya, isi, pendahuluan, hingga penutup. Resensi dibuat bukan tanpa alasan, melainkan memiliki tujuan, yaitu untuk memberi gambaran karya, mengapresiasi, serta memberi masukan kepada penulis. Dari tujuan itu lahirlah manfaat, baik bagi pembaca, penulis, resensi, maupun media massa. Resensi hadir dalam berbagai jenis yang mempunyai ciri khas masing-masing. Proses penulisannya pun mencakup pemilihan karya, membaca, mencatat, menulis, dan menyusun simpulan. Resensi bukan hanya sekedar materi, tetapi resensi juga memberikan kemampuan berpikir kritis dan menambah wawasan kita. Nah, itu tadi materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada satu quote terakhir untuk menutup presentasi kami kali ini. Setiap resensi mengingatkan kita bahwa hidup pun layak direnungkan. Bukan hanya melihat yang indah, tapi juga belajar dari yang kurang sempurna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.